Ada cerita menarik di part ini. Apa itu? Kita ini sebagai kreator itu sering banget nyalahin algoritma. Views turun, salah algoritma. Konten gak naik, salah algoritma. Sampai konten sepi gak ada yang nonton pun, itu pasti kita nyalahin ini salah algoritma. Padahal setelah saya lihat, setelah saya pelajari, masalahnya itu bukan di situ, tapi di sini. Karena hari ini yang kita perlukan adalah perhatian manusia. Dan perhatian manusia hari ini tuh brutal sekali. Brutal banget. Simak video ini sampai tuntas. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog. Audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, jika di video sebelumnya saya sudah bahas, yang pertama, viral itu sesuatu yang sangat sulit untuk diraih hari ini, sesuatu yang sangat susah untuk diraih. Kemudian yang kedua, itu juga sudah saya jelaskan video mengenai bahwa subscriber hari ini itu tidak lagi menjadi penentu utama. Tidak lagi. Itu artinya sudah sangat jelas, YouTube hari ini sudah berubah. Tapi anehnya, sampai detik ini, teman-teman di luaran sana, teman-teman kreator, terutama pemula, itu masih aja menerapkan pola yang lama. Banyak sekali di luaran sana, mungkin kreator pemula juga, termasuk kreator yang sudah besar pun ya, pasti merasa hal-hal yang kurang lebih seperti ini. Kalau algoritma lagi baik, pasti konten kita naik. Itu yang sering kita rasakan, itu yang sering kita gaungkan, yang sering kita kemukakan. Padahal kalau boleh jujur, algoritma itu ya nggak punya niat baik ataupun jahat. Nggak punya hal-hal kayak gitu, nggak punya. Karena algoritma itu hanyalah sebuah sistem pendistribusian. Pendistribusi video kamu, pendistribusi konten kamu. Itu algoritma. Jadi dia tidak peduli kamu itu capek, kamu itu lelah, kamu itu sudah effort luar biasa. Nggak peduli sama sekali. Karena yang dipedulikan sama algoritma hari ini adalah apa? Apakah video yang kita buat, apakah video yang kita upload itu bisa ditonton oleh banyak orang? Atau video itu ketika diupload, itu penonton itu betah di video yang kamu bikin? Itu yang dimaui sama algoritma hari ini. Ini ada cerita lucu. Ini sudut pandang dari saya. Karena mungkin saya berkecimpung di bidang film dan media, itu dulu ketika saya bikin konten, itu wah effortnya luar biasa. Gimana caranya saya selalu bikin konten itu dengan mengutamakan pertama kualitas visual tentunya. Yang kedua, gimana caranya storytellingnya itu keren, bagus, menarik. Terus yang ketiga itu, gimana caranya bikin konten itu punya pesan, punya value, punya sesuatu yang disampaikan. Dan itu semua adalah teori dasar yang ada di film. Filmnya kalau bisa menerapkan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Sehingga saya pada saat bikin konten, itu ya yang saya pikirkan adalah seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang cukup penting. Karena itu bagian dari sebuah konten yang bagaimana caranya konten itu berkualitas. Tapi apa yang terjadi hari ini? Hal-hal yang saya jelaskan tadi, misalnya dari pertama kualitas visual, storytelling, dan pesan, ternyata tidak cukup untuk bisa membuat konten kita itu meledak, untuk bisa membuat konten itu bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita bikin konten itu tidak cukup sebatas sampai konten yang berkualitas. Itu belum cukup. Itu bahkan tidak cukup. Kenapa? Karena hari ini yang kita perlukan adalah perhatian manusia. Dan perhatian manusia hari ini tuh brutal sekali. Brutal banget. Dia tidak peduli. Konten kamu kualitasnya keren, konten kamu itu visualnya oke, itu tidak peduli. Yang paling dipedulikan ya, gue suka sama konten lu. Kan kayak gitu. Saking brutalnya penonton itu hari ini. Jadi perang yang sebenarnya hari ini itu adalah perang atensi. Perang perhatian. Perhatian apa? Perhatian meraih penonton sebanyak mungkin.
perhatian dari viewers tadi. Itu yang sebetulnya hari ini terjadi. Buktinya apa? Pada saat kita ngupload video, kita ngupload konten, yang menjadi pesaing utama kita itu bukan antar channel, bukan. Tapi menjadi pesaing kita adalah merebut perhatian penonton. Jadi di sana justru yang terjadi adalah persaingan atau peperangan antar platform. Ya bayangin aja, kita ngupload video nih, kita merebut perhatian penonton dari TikTok, kita merebut perhatian penonton dari Short, kita merebut perhatian penonton dari Reel, dan kita bahkan merebut perhatian dari notifikasi handphone orang lain, handphone setiap penonton. Coba bayangkan, itu peperangan kita hari ini. Artinya masalah utamanya itu bukan di algoritmanya, tapi apakah konten yang kita bikin, apakah konten yang kita buat itu cukup kuat untuk bisa menghentikan seseorang itu berhenti scroll. Itu yang paling penting. Sayangnya problem ini, masalah ini itu jarang diakui oleh kreator, termasuk saya, sehingga kadang walaupun misalnya konten kita itu tidak jelek, tapi ternyata konten yang kita buat itu tidak cukup menarik untuk diperjuangkan, untuk didistribusikan. Dan artinya di sistem yang seperti ini, kalau misalnya kita bikin konten yang biasa aja, yang standar-standar aja, yang aman-aman aja, ya siap-siap aja konten kamu itu tenggelam. Ya kita harus akui itu namanya pil pahit. Ya yang harus kita perjuangkan ya tadi, kita bikin konten, gimana caranya konten itu bisa menarik perhatian penonton. Itu yang paling penting. Jadi kalau sudah seperti ini, kita nih sudah jelas nih, kita sudah tahu nih apa sih yang menyebabkan semua ini, ciri-cirinya, indikator udah saya jelaskan semuanya. Artinya, mungkin kita tidak lagi mempertanyakan atau bertanya seperti ini, gimana caranya ngalahin algoritma? Dan mulailah hari ini kita bertanya dengan satu pertanyaan yang seperti ini. Kenapa sih orang atau penonton itu mau peduli dengan konten yang saya bikin? Mau nonton dengan konten yang saya bikin? Mau terus memberikan perhatian dengan konten yang saya bikin? Itu yang harus dikemukakan, itu yang harus ditanamkan di pikiran kita, di hati kita untuk bertanya seperti itu. Karena sebetulnya di dunia broadcast televisi, di broadcasting televisi, itu setiap program, setiap konten, setiap video, setiap mata acara, ya kalau sekarang namanya konten, itu harus punya alasan yang kuat, alasan bagi penonton untuk mau nonton program itu. Jadi kalau misalnya penonton televisi di mata acara tertentu, di program tertentu, lalu dia tidak punya alasan untuk nonton, dia pasti akan ganti channel. Dia akan pasti pindah saluran. Ya itu yang terjadi di YouTube hari ini ya seperti itu. Jadi dia itu ya, penonton itu karakternya ya simple, brutal, tapi jujur. Itu yang terjadi hari ini. Dan itu kena juga ke saya, ke diri saya. Saya waktu itu selalu berpikir, saya selalu berfokus gimana caranya saya bikin konten itu berkualitas, bagus, dan saya berharap penonton itu ya mau nonton konten yang saya bikin. Tapi faktanya berbeda. Faktanya hari ini lain. Itu ternyata konten yang saya upload, konten yang saya distribusikan, belum tentu diinginkan, dimaui oleh penonton. Gimana ya? Dan itu perasaannya, wah ternyata beda banget ya. Di sana tuh akhirnya saya bercermin bahwa sehebat apapun orang, sehebat apapun profesi kita, kalau misalnya di konten ya, di dunia konten kreator, di YouTube terutama, kita itu bikin konten itu tidak melulu, tidak selalu dengan hal-hal yang sifatnya perfeksionis tadi. Tapi gimana caranya kita bikin konten itu diingini, dimaui oleh penonton. Itu yang terpenting hari ini. Jadi masalah utamanya itu sekali lagi bukan di algoritmanya, bukan. Dan apalagi hari ini kita mengejar viral itu sudah sangat sulit, sudah absurd, sama sekali sudah tidak bisa dipelajari polanya. Jadi pertanyaan sekarang itu adalah gimana caranya kita itu bikin konten yang
benar-benar konten itu diperhatikan oleh penonton. Gimana caranya? Terima kasih teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya di sana. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam A Vlog.